dipersembahkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tuntas memeriksa semua pelapor dan hakim konstitusi atas perkara dugaan pelanggaran etik atas putusan MK tentang syarat batas usia Capres-Cawapres. MK yang diketuai oleh Jimli Asyidiki selanjutnya akan memutus perkara ini pada pekan depan. Adakah sanksi berat yang akan diberikan MK terhadap 9 hakim konstitusi? Kita akan mengulasnya bersama dengan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013 hingga 2015, Hamdan Zulfa, dan pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Pak Hamdan Zulfa, Mas Ferry, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Ferry dan Pak Hamdan. Pak Hamdan, saya ke Anda dulu, sepekan sidang MK bergulir, apakah menurut Anda memang ini waktu yang cukup untuk menemukan ada atau tidaknya pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh hakim konstitusi? Ini kami tanyakan karena Ketua MK Jimli Asyidiki mempercepat pembacaan putusan dari yang tanggal semula 24 November menjadi tanggal 7. Iya, saya kira pemeriksaan etik itu tidak terlalu rumit ya. Ini kan hanya mendengarkan klarifikasi dari para hakim yang terlapor, mendengarkan pengaduan atau laporan dari para pelapor dan tentu saksi-saksi ya kalau diperlukan. Karena itu kalau MK itu merasa sudah cukup, tidak harus menunggu lama. Saya kira saya termasuk ya setuju putusan ini dipercepat ya, apabila memang sudah bisa diambil kesimpulan. Ya. Jadi tidak ada persoalan sebenarnya, ya, karena tidak harus berlama-lama kalau itu sudah merasa cukup. Ya, saya kira begitu, Bung Kevin. Ya, saya ke Mas Ferry. Mas Ferry, dari berbagai pernyataan maupun sinyal yang disampaikan oleh Ketua MK Jimli Asyidiki, apakah Anda sendiri yakin bahwa memang ada pelanggaran etik di situ dalam putusan MK? Ya, saya sepakat. Perkara etik bukan perkara yang etik, yang seperti perkara pidana, kalau sudah terbukti adanya pelanggaran dalam konteks ini, tentunya MK sudah bisa memutuskan. Misalnya, apakah Ketua MK itu betul paman Gibran, apakah putusan 90 hanya memberikan dampak dan manfaat pada Gibran? Tentu ini relatif konflik kepentingan. Bahkan tidak perlu menunggu tanggal itu, saya sudah segera bacakan agar ada ruang mengupayakan kalau ternyata perkara nomor 9 bermasalah secara dalam kasusnya, mungkin bisa menempuh cara-cara lain memperbaiki. Sebab MK kan tidak bisa memperbaiki putusan MK yang bermasalah. Karena itu bukan baik, karena saya yakin generasi hakim konstitusi. Ya, baik. Pak itu pasti memberikan Ya, Mas Ferry, mohon maaf, suaranya agak terputus ya, agak kersek-kersek begitu. Semoga kemudian bisa dibenahi. Sambil menunggu proses komunikasi berjalan dengan lebih lancar, saya kembali ke Pak Hamdan. Pak Hamdan, Anwar Usman tidak mundur ketika kemudian menangani perkara yang berhubungan dengan keponakannya. Ini menjadi salah satu yang kemudian dilaporkan begitu. Dari hal ini saja, apakah memang sudah cukup membuktikan ada pelanggaran etik di situ? Tidak bisa dengan sederhana itu tentunya. Ya. Kita harus melihat ya proses dalam pengambilan keputusan itu dan kejadian-kejadian yang terjadi di sana. Karena begini, karena pemohonnya sendiri kan bukan keponakannya, jadi tidak ada hubungan dengan para pihak yang berperkara. Tetapi kan dalam mengadili sebuah perkara, dalam hal ini pemeriksaan etik, memang
tidak bisa hanya melihat secara formal begitu. Jadi harus melihat secara lebih jauh sebenarnya apa yang diketahui, yang dirasakan oleh yang bersangkutan dan juga oleh para hakim yang lain terkait dengan adanya kepentingan langsung atau tidak langsung dari salah satu hakim dalam mengambil keputusan itu. Jadi ini tidak sangat sederhana dalam kaitan dengan itu karena pihak secara langsung tidak ada hubungannya. Tetapi tidak cukup dengan itu, sekali lagi, karena itu saya dan kita tentu tidak bisa mengambil kesimpulan sendiri karena kita tidak ikut memeriksa dan mendengar keterangan para hakim dan yang bersangkutan ketika dalam pemeriksaan etik. Jadi kita dengar aja kalau hal itu dalam putusan, ya, untuk bisa membuktikan ya sejauh mana ada situasi dia harusnya mengerti, ya, para hakim itu harus mengerti bahwa dia memiliki konflik kepentingan dengan perkara itu, dan itu hanya bisa dilihat dalam pemeriksaan dari rangkaian pemeriksaan di Dewan Etik itu sendiri. Saya kira begitu. Tapi kalau ada konflik kepentingan yang kemudian berpengaruh terhadap putusan, itu bisa kemudian diketahui melalui sidang MK-MK? Bisa. Sangat mungkin dari keterangan saksi-saksi atau keterangan para hakim itu sendiri, ya, atau bukti-bukti yang terungkap dalam pemeriksaan etik. Hanya saja memang problemnya putusan Dewan Etik tidak bisa menjangkau, ya, dalam amar putusannya itu pada putusan Mahkamah Konstitusi yang telah ada, karena majelis etik itu, ya, majelis etik itu hanya menjatuhkan sanksi yang terkait dengan pelanggaran etik, tidak pada amarnya mengenai putusan yang berkaitan dengan konflik kepentingan kalau memang itu terbukti. Dulu ya, pernah ada putusan DKPP, ya, yang menemukan adanya pelanggaran etik dari penyelenggara pemilu, yang putusan DKPP itu membatalkan keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon kepala daerah. Oleh Mahkamah Konstitusi memutuskan pada saat itu bahwa putusan DKPP yang menyentuh substansi perkara di luar pelanggaran etik itu dibatalkan. Jadi sekali lagi, putusan Dewan Etik sendiri tidak bisa menjangkau lebih jauh secara langsung dalam amarnya terkait dengan perkara yang yang kemungkinan ada konflik kepentingan, ya. Walaupun memang undang-undang pokok kekuasaan kehakiman itu memungkinkan itu, tapi tidak dalam proses putusan, tidak dalam amar putusan Dewan Etik sendiri. Kira gitu. Oke. Baik, apakah kemudian cukup dengan memberhentikan hakim yang terbukti melanggar etik karena Ketua MK-MK Jimli Asyidiki juga pernah menyebutkan ada informasi internal MK kadang juga sering banyak yang bocor ke publik. Nah, kita akan dengarkan dulu pernyataan dari Jimli Asyidiki. Nanti saya akan minta tanggapan dari Prof. Hamdan dan juga Mas Ferry usai jeda. Tanpa harus menyebut siapa yang salah, yang jelas informasi rahasia di dalam kok di luar sudah pada tahu, detail sekali, ya kan? Nah, jadi ya banyak intel dulu di sini. Wartawan ini mirip-mirip intel ini ya. Ya tapi itu kan hak Anda ya. Tapi maksudnya ini sesuatu yang rahasia kok dibuka keluar tuh bagaimana? Selama ini hanya dugaan-dugaan, ternyata kan beda. Tapi kok banyak betulnya sekarang ini, gitu loh. Nah ini pasti sumbernya kalau bukan staf, hakim. Nah kami udah periksa semuanya, susah ini, siapa ini? Gitu kan, kalau nanya majalah Tempo, ya kita harus hormati kebebasan pers. Dia kan berhak untuk tidak mendisclose. Jadi kami nggak mau Kembali bersama kami di Prime Time News, saya kembali ke Mas Ferry. Mas Ferry, apakah cukup melakukan pembenahan terhadap MK dengan memberhentikan hakim yang terbukti melanggar etik? Ya, itu salah satu langkah
pembenahan tentu saja bagi Mahkamah Konstitusi, tetapi tentu tidak akan maksimal kalau kemudian tata kelola dan memastikan berbagai ruang etik bisa ditegakkan dengan baik. Misalnya dalam kasus etik ini kan ketahuan ya bahwa permohonan itu ketika diajukan kembali tidak ditandatangani, dan permohonan itu diajukan di malam minggu, yaitu hari libur. Jadi ada prosedur yang sesungguhnya cacat administratif dan tentu saja berkaitan dengan etik. Dan ini tidak hanya melibatkan satu orang, pasti ada sekelompok orang yang terlibat di institusi Mahkamah Konstitusi, sama-sama kemudian melakukan upaya untuk meloloskan perkara ini agar kemudian bisa digunakan agar seseorang bisa maju menjadi calon wakil presiden. Dan langkah memberhentikan ketua Mahkamah Konstitusi hanya satu langkah yang lebih maju dibandingkan langkah-langkah yang sangat diperlukan, misalnya pembenahan total kelembagaan, terutama menjauhkan unsur hakim konstitusi dari intervensi berbagai pihak, terutama intervensi politik. Harus kita ingat bahwa kasus ini akan krusial kembali jika kemudian Ketua MK tidak diberhentikan. Sebab perselisihan hasil pemilu akan kembali melibatkan sang keponakan. Jadi ini akan berulang jika kemudian tidak ada sanksi tegas, dan bagi saya itu akan menjadi permasalahan yang akan menanti kita di depan. Perlu diganti semua hakim MK-nya, Mas Ferry? Wah, kalau diganti semua saya tidak terbayang itu kekacauan seperti apa yang akan terjadi menjelang tahun pemilu 2024. Bukankah ada beberapa perkara pengujian undang-undang yang sedang berlangsung dan akan berlangsung di Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pemilu? Mestinya yang diberikan sanksi adalah hakim-hakim yang bermasalah saja. Komposisi hakim itu juga bagaimanapun tidak bisa disembunyikan ada relasi konflik kepentingan politiknya. Nah, ini juga perlu dipastikan agar hakim-hakim tidak mudah diintervensi kepentingan politik, agar perlindungan konstitusional kita betul-betul terjaga dan tidak sekedar memaklumi bahwa inilah politik. Harusnya kita berpikiran bahwa konstitusi kita harus dijaga dan penjaganya adalah hakim konstitusi. Tidak ada permakluman terhadap tabiat politik yang merugikan orang banyak, terutama merugikan hak-hak konstitusional warga negara. Ya, Pak Hamdan, cukup dengan memberhentikan hakim yang terbukti melanggar etik untuk melakukan pembenahan di MK? Ya, saya kira banyak. Hanya saja memang kita tidak tahu ya putusan MK itu apakah ada pemberhentian atau tidak, atau kalau ada pemberhentian berapa orang, dan seterusnya. Kita serahkan pada hasil keputusan MK. Tapi tidak mungkin memberhentikan hakim MK itu lebih dari 2 orang kalau memang itu ada, karena itu akan melumpuhkan MK. Melumpuhkan MK sama dengan mengacaukan proses penyelenggaraan negara, karena itu harus bijak ya dalam melihat persoalan ini, karena itu akan jadi persoalan baru. Tetapi sekali lagi masalah, karena sanksi etik itu ada banyak ya. Pertama yang paling ringan ya teguran lisan, kemudian teguran tertulis ya, teguran keras secara tertulis ya, sampai yang paling maksimum itu adalah pemberhentian sebagai hakim. Bagaimana tingkat sanksi yang mana yang akan diterapkan itu sangat tergantung pada berat ringannya. Tapi kalau melihat mengenai dugaan pelanggarannya itu sudah masuk dalam kategori pelanggaran berat tidak menurut Pak Hamdan? Saya tidak tahu karena tidak ikut dalam pemeriksaan itu. Jadi kita tunggu saja hasil putusannya, ya, bentuk pelanggarannya. Karena kita tahu apakah memang ada pelanggaran berat sekali yang sangat parah begitu. Tapi kalau memang sangat parah, sangat berat sekali, ternyata hasil dari pembuktian dalam pemeriksaan etik itu terbukti, ya
memang harus ada tindakan yang sampai sangat maksimal ya, maksimal sekali itu pemberhentian dalam etik ya. Sekali lagi kita tunggu saja keputusan dari MK mengenai masalah itu. Kemudian yang kedua tadi, memang ke depan dengan peristiwa ini luar biasa, ini baru terjadi secara ini seluruh hakim konstitusi diperiksa dengan serius ya. Karena membuka informasi keluar pun itu pun pelanggaran etik yang sangat berat gitu. Jadi banyak aspek yang memang harus jadi pelajaran di MK. Kemudian yang kedua, memang penting ke depan ini bagi MK ya, prosedur itu jangan sampai diabaikan, jangan melihat hanya putusan MK itu final sementara melaikan prosedur, itu terlalu sombong gitu. Karena itu MK itu harus detail melihat prosedur, kemudian konsolidasi pendapat hakim dalam konstruksi putusan itu harus jelas. Nah kemarin itu sangat lemah sekali, sehingga orang mempertanyakan kok putusannya seperti ini. Karena hakikat orang menghormati putusan MK itu pada konstruksi berpikir, cara pengambilan keputusan, dan formalitas isi putusan itu, bentuk putusan itu. Nah kalau semuanya itu tidak terpenuhi, sementara amarnya jelas, itu jadi soal. Jadi legitimasi putusan itu menjadi sangat diragukan, walaupun formalitasnya sah-sah saja. Ini pengalaman saya kira sangat berharga bagi MK untuk memperbaiki dirinya ke depan. Ini sangat bermasalah bagi saya putusan ini kalau tidak diperbaiki. Ya. Baik, kita akan tunggu nanti putusannya akan seperti apa pada tanggal 7 November. Terima kasih Prof. Hamdan, terima kasih Mas Ferry telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.